Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallamat tasliman katsira wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, kembali kita berjumpa dalam kajian Benteng Wanita Muslimah. Jadi ini kajian khusus muslimah. Ikhwan tidak diundang, tapi boleh hadir. Mual diusir. Tema yang kita kaji sekarang adalah salah satu benteng yang luar biasa kuat. Yaitu apa? Zikrullah. Benteng dari apa? Dari dua. Fitnah syaitan dan fitnah syahwat. Yang menyebut zikrullah ini benteng adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diterima dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amurukum an tadhkurullah fa inna mathala dhalik kamathali rajulin kharajal aduwa fi atharihi sira'an hatta idza ata ala hisni hasinin fa ahraza nafsahu minhum kadzalika al-'abdu la yahrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah." Aku perintahkan kalian untuk selalu berzikir kepada Allah. Karena perumpamaan berzikir itu seperti orang yang dikejar musuh dari belakang. Dia lari. Sampai apabila dia memasuki sebuah benteng yang kuat, dia bisa melindungi dirinya dari musuhnya. Demikianlah seorang hamba tidak bisa melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikrullah. Karena itulah zikrullah disebut hisnul muslim. Benteng bagi seorang muslim. Ada Kutaib, buku kecil susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dengan judul Hisnul Muslim. Maknanya adalah benteng bagi seorang muslim. Apa isinya? Zikir harian. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut. Kata beliau, "Falau lam yakun fi dzikri illa hadhihi al-khaslatil wahidah, lakana haqiqan bil 'abdi alla yaftara lisanahu min dzikrillahi ta'ala wa alla yazalu lahajan bi dzikrihi fa innahu la yahrizu nafsahu min aduwihi illa bidzikr wa la yadkhulu alaihi al-adu illa min babil ghaflah
fahuwa yursiduhu wa idza ghafala wathaba alaihi waftarasah. Seandainya di dalam zikir tidak ada keutamaan lain kecuali satu ini aja. Zikir itu hanya benteng saja. Seandainya ini keutamaan zikir. Padahal keutamaan zikir lain banyak, puluhan. Tapi seandainya keutamaan zikir hanya ini satu, yaitu sebagai benteng dari sergapan syaitan, maka sudah selayaknya seorang hamba untuk tidak mengabaikan zikir. Hendaklah setiap hamba membasahi dirinya, mulutnya dengan zikir, karena dia tidak bisa menyelamatkan diri dari musuhnya kecuali dengan zikir. Dan syaitan atau musuh tidak bisa menyergapnya kecuali dari pintu ghaflah. Ghaflah itu lalai, tidak berzikir. Syaitan itu selalu mengintip. Bila seorang hamba lalai, dia masuk, menyergap dan menguasainya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan beliau menjelaskan hal ini dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Dari sinilah kita mengetahui bahwa zikir adalah benteng. Dari apa? Pertama, dari godaan syaitan. Yang kedua, dari godaan syahwat. Baik godaan syaitan ataupun godaan syahwat, dua-duanya adalah fitnah yang akan menghancurkan dan membinasakan manusia. Apa itu zikir? Zikir itu lawannya nisyan. Nisyan itu lupa. Zikir berarti ingat. Secara bahasa begitu. Ini diterangkan oleh kamus yang berjudul Mukhtarus Sihah Susunan Imam Ar-Razi. Adapun secara istilah diterangkan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab As-Suluk ketika menerangkan zikrullah secara istilah. Kata beliau, definisi dari zikrullah ta'ala adalah huwa kullu ma takallama bihil lisan wa tasawwarahul qalb mimma yuqarribu ila Allah ta'ala min tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir au ta'allumi ilmin au ta'limihi au amrin bil ma'ruf au nahyan 'anil munkar wa nahwi dzalik. Zikrullah adalah semua yang dikatakan oleh lisan atau yang difikirkan oleh hati yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ucapan atau pikiran atau perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mengingatkan kita kepada Allah berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sejenisnya, atau belajar ilmu, atau mengajarkan ilmu, atau amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya zikir. Pokoknya ucapan, pikiran, perbuatan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, berakibat mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah zikir. Seperti di WC, sambil duduk atau jongkok, kita ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, ingat azab kubur, ingat hari kiamat di padang mahsyar. Mulut terkunci diam, tapi pikirannya ingat ke sana, itu zikir.
Atau kita belajar ilmu, mengajarkan ilmu, itu zikir. Atau kita menyebut nama Allah, memuji Allah, tasbih, takbir, tahmid, itu zikir. Bahkan menyuruh orang berbuat ma'ruf, ayo ngaji, ayo sholat, itu zikir. Melarang dari kemungkaran, itu juga zikir. Pokoknya segala hal, ucapan, pikiran, perbuatan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepadanya, itulah zikir. Jadi zikir tidak sebatas ucapan. Zikir tidak sebatas amalan lisan. Tapi bisa berupa amalan hati dan amalan anggota badan. Seperti yang nanti rinciannya akan kita bahas dalam jenis-jenis zikir. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk berzikir dengan beragam cara. Pertama, dengan cara memerintahkan untuk berzikir. Seperti Quran Surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Itu perintah. Dalam surah Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingatmu. Dalam surah Al-Baqarah 200, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kamu selesai manasik haji, sudah selesai haji, zikirlah kalian kepada Allah. Ingatlah kalian kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian atau lebih lagi daripada itu. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang bernada memerintahkan untuk berzikir. Bahkan di dalam momen-momen yang super genting, super sibuk, sibuk dari segala aspek. Mulut sibuk, mata sibuk, kaki sibuk, tangan sibuk. Pokoknya sibuk, gak bisa diam. Seperti contoh dalam perang, dalam berjihad. Jihad kan semua anggota tubuh kita tidak ada yang diam. Kaki loncat, lari, nendang gitu kan. Tangan ya menyabet, menangkis, mulut berteriak, bilang ciat, macam-macam. Mata jelalatan. Di saat seluruh bagian tubuh kita sibuk, Allah perintahkan kita untuk berzikir. Di tengah perang yang berkecamuk, sebagaimana perintah Allah, firman Allah dalam Al-Anfal 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh di medan perang, sudah berhadapan-hadapan, fathbutu, tegarlah kalian. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Kemenangan perang dikaitkan dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang yang gak bisa ngomong, gak bisa bicara, tetap oleh Allah diperintahkan berzikir. Siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan berdoa kepada Allah. Sudah tua, istrinya mandul, gak punya anak, tapi berdoanya kepada Allah gak pernah henti. Sampai datang malaikat memberitahukan bahwa Zakaria akan dapat anak. Minta
Apa tandanya? Tandanya kamu tidak akan berbicara 3 hari kepada manusia. Pas mau ngomong nggak bisa. Kecuali dengan isyarat. Jadi nggak bisa ngomong. Walaupun dalam keadaan nggak bisa ngomong, Nabi Zakaria tetap diperintahkan berzikir. Sehingga berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan sebutan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, tafsir dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Nama tafsirnya sebenarnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, tapi disebut dengan sebutan tafsir Al-Qurtubi. Seperti tafsir Ibnu Katsir, namanya Tafsirul Quran Al-Azim. Tapi dikenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Lau rukhisa li ahadin fi tarki dzikr, la rukhisa li Zakaria." Yaqulullahu azza wa jalla anhu, "Alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza wa dhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, ketika ditanya apa tandanya bahwa saya mau punya anak? Tandanya kamu tidak bisa berbicara kepada manusia 3 hari. Mau ngomong tuh gak bisa, gagap. Illa ramza, kecuali dengan isyarat. Bahasa isyarat. Dia bicara ke kaumnya selama 3 hari. Dalam keadaan tidak bisa bicara gitu, kata Allah, "Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada setiap pagi dan petang. Ternyata Nabi Zakaria pun tidak diberi rukhsah untuk tidak berzikir dalam keadaan bisu. Yang pertama. Kedua, wala rukhisa li rajulin yakunu fil harb. Andai ada orang yang boleh enggak berzikir, pasti yang diberi dispensasi untuk tidak berzikir adalah orang yang sedang perang. Karena kalau perang super sibuk. Tapi ketika perang pun diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Tapi ternyata Nabi Zakaria yang bisu 3 hari tetap diperintahkan zikir. Yang jihad super sibuk juga tetap diperintahkan zikir, menunjukkan tak ada uzur untuk tidak berzikir. Apalagi kita bisu tidak, super sibuk tidak. Maka lebih layak bagi kita untuk banyak berzikir. Termasuk manusia yang paling dekat dengan Allah, paling banyak zikir, yaitu Nabi SAW pun diperintahkan untuk berzikir. Sudah cukup banyak zikir, masih diperintah juga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf 205, Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahar minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Wadhkur rabbaka, berzikirlah engkau hai Muhammad kepada Rabbmu, kepada Allah. Fi nafsika, di dalam hatimu, tadarru'a wa khifatan, dengan rendah hati dan berbisik. Zikir itu berbisik, khifah, lirih. Bukan teriak-teriak pakai speaker, enggak. Tapi lirih. Wadunal jahri minal qaul, tidak mengeraskan suara. Ini perintah Quran loh. Zikir itu lirih, tidak mengeraskan suara. Banyak di kalangan kita zikir ini teriak dengan pengeras suara, ya enggak? Terus kata
Allah kepada Nabi SAW, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahar minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Lakukan itu setiap pagi dan petang, janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Lihat lagi Al-Muzammil, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Berzikirlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu. Dalam surah Al-Insan 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Berzikirlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu baik pagi ataupun petang. Jadi banyak Al-Quran yang bernada perintah. Menunjukkan zikir ini luar biasa sampai diperintah oleh Allah. Kedua, ada yang bernada pujian Allah kepada orang yang berzikir. Seperti Al-Quran surah Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, ada tanda-tanda yang nyata tentang kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang berakal? Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Makanya berzikir boleh dalam keadaan apapun. Berjalan boleh, berlari boleh. Nah, sambil mengendarai kendaraan boleh, sambil memasak boleh. Diungkapkan dengan berbagai macam cara dalam ayat ini. Dan ini menunjukkan pujian Allah kepada orang yang berzikir. Sampai zikirnya itu tidak terlalaikan oleh urusan dunia. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Di dalam Masjid Quba ada beberapa laki-laki yang tidak terlalaikan oleh perniagaan jual beli dari zikir kepada Allah, dari salat dan dari zakat. Urusan dunia tidak mengabaikan mereka dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pujian, sanjungan kepada orang karena zikirnya. Termasuk orang-orang mukmin disebut mukmin dalam konteks dipuji karena zikirnya. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah menyatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah orang yang apabila diingatkan atau disebut nama Allah, siapapun yang menyebutnya, orang lain atau dirinya sendiri, hatinya langsung bergetar, hatinya langsung takut, dan ini pujian. Jadi ketika menjelaskan keutamaan zikir, kadang Allah menjelaskan dengan cara memerintahkan, kadang menjelaskan dengan cara memuji orang-orang yang berzikir. Ketiga, celaan kepada orang yang tidak mau berzikir. Salah satu celaannya adalah orang itu disebut munafik. Bukan karena tidak berzikir, tapi berzikirnya hanya sedikit. Hanya sedikit saja munafik loh. Bayangkan kalau tidak pernah berzikir sama sekali.
Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, mereka bermaksud menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri hendak mengerjakan sholat, mereka berdiri secara malas. Karena ingin dilihat oleh manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Orang munafik ada zikir, tapi sedikit. Ini celaan. Celaan kepada orang munafik salah satu penyebabnya zikirnya amat sangat sedikit. Jadi yang zikirnya sedikit dicela. Yang zikirnya banyak dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Itu cara ketiga. Allah menjelaskan agungnya zikir. Cara pertama dengan nada perintah. Cara kedua, memuji orang-orang yang banyak berzikir. Cara ketiga, mencela orang yang zikirnya hanya sedikit. Keempat, untuk menjelaskan keutamaan zikir, Allah memberi iming-iming balasan. Balasannya ada beberapa macam. Macam yang pertama, double ganda atau diberi pahala yang banyak, diberi ampunan yang banyak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 35, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan laki-laki yang banyak-banyak berzikir kepada Allah dan juga wanita yang banyak berzikir, Allah siapkan bagi mereka ampunan yang besar dan pahala yang besar. Ampunannya besar, maknanya dosa yang digugurkan super besar oleh zikir itu. Dan pahala juga besar. Jadi zikir itu mengundang turunnya ampunan Allah. Maghfirah daripada Allah Azza wa Jalla selain pahala. Ini balasan yang pertama. Yaitu apa? Pahala dan ampunan yang sangat besar. Kedua, balasan bagi yang berzikir adalah Allah akan mengingat dia, menyebut dia, memuji dan memberikan perlindungan kepada dia. Sebagaimana firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Berzikirlah kalian kepadaku, aku juga akan berzikir kepada kalian. Makna kita berzikir kepada Allah, kita ingat dan menyebut nama Allah. Makna Allah berzikir kepada kita, nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu pertama. Yang kedua, tadi sudah diterangkan, zikrullah itu ibadah, ketaatan. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu kita sedang berzikir kepada Allah. Walaupun kita nggak ngomong. Umpamanya saum. Saum kan nggak ngomong selama saum. Tapi saum itu merupakan zikrullah dengan bahasa tubuh. Kenapa kita nahan lapar, nahan haus? Dalam rangka taqarrub kepada Allah. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dalam rangka meraih ridha Allah. Itu zikir.
Intinya zikir itu adalah menjaga agama Allah. Allah akan menjaga kita. Itu makna zikir Allah kepada makhluk. Sebagaimana juga diterangkan dalam salah satu hadis qudsi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. In dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'ihim khairu minhu. Kata Allah, aku ini tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Sikap Allah kepada hamba sangat tergantung kepada prasangka hamba kepada Allah. Allah akan menyesuaikan sikap dia dengan amalan kita. Makanya husnudzonlah kepada Allah. Kalau kita husnudzon, berbaik sangka, prasangka kita ini akan Allah berikan kepada kita. Jangan suudzon. Dan aku selalu menyertainya. Menyertainya di sini bukan secara fisik, tapi maksudnya memelihara, menjaga, melindungi, memberi hidayah dan taufik. Hina yadhkuruni, selama dia berzikir kepadaku, selama berzikir ingat kepadaku, aku akan menyertainya. Dan bila dia berzikir kepadaku dalam dirinya, aku akan berzikir kepada dia dalam diriku. Dan apabila dia berzikir mengingat aku di suatu majelis, di suatu kelompok, aku akan menyebut nama dia di kelompok yang lebih baik daripada kelompok mereka. Maksudnya kelompok para malaikat sekeliling arsy. Kita berzikir menyebut nama Allah di hadapan orang, teman-teman kita, nama kita oleh Allah disebut di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Jadi ini hadis qudsi riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih menjelaskan makna fadhkuruni adzkurukum. Berzikirlah kamu kepadaku, aku akan berzikir kepadamu, maknanya aku akan melindungimu, membimbingmu, menjagamu, ya, dan menyebut, memuji kamu di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ini balasan kedua bagi orang yang berzikir. Balasan pertama tadi diberi pahala dan ampunan yang besar. Balasan keduanya dilindungi, dijaga, diberi hidayah atau bimbingan, dan dipuji, disebut namanya di hadapan para malaikat. Ketiga, orang yang berzikir dijamin oleh Allah diberi kebahagiaan dan kemenangan. Tadi orang yang sedang jihad disuruh banyak berzikir, la'allakum tuflihun. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Anfal 45 tadi. Kalau kamu bertemu musuh di medan perang, tegar kamu, banyaklah berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. La'alla itu tidak tepat kalau diterjemahkan semoga atau mudah-mudahan. Enggak. Karena kalau semoga dan mudah-mudahan dalam bahasa kita tidak pastinya. Semoga selamat sampai tujuan. Pasti selamat? Belum tentu. Tapi hanya harapan. Tapi la'alla dalam Quran maknanya pasti. Itu perkataan Ibnu Abbas. Seluruh lafaz la'alla dalam Al-Quran maknanya pasti. Jadi kalau dikatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, banyak-banyaklah berzikir kamu kepada Allah di tengah jihadmu, la'allakum tuflihun, maknanya pasti kamu bakal menang dalam jihadmu. Menang, bahagia.
Jadi ini janji Allah Azza wa Jalla kepada orang karena zikirnya. Makanya dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, sabaqal mufridun. Apa bahasa ke sabaq? Juaralah mufridun gitu. Sabaqah itu orang yang berlomba-lomba dalam ibadah, dalam melakukan kebaikan. Dalam surah Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalatha. Fa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Terus wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Terus was-sabiqunas sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Nanti pada hari kiamat kalian terbagi kepada 3 golongan. Pertama golongan kanan. Betapa bahagianya golongan kanan. Kedua golongan kiri. Betapa menderitanya golongan kiri. Ketiga was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang berlomba-lomba. Juara tuh. Ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im. Di surga yang penuh kenikmatan. Thullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhir. Jumlah mereka banyak di generasi awal. Zaman sahabat, zaman tabi'in banyak. Wa qalilum minal akhirin. Tapi di generasi akhir sedikit. Di zaman kita sedikit yang kayak begini. Nah, salah satu orang yang akan berlomba-lomba menuju surga, menuju kebaikan adalah al-mufridun, sabaqal mufridun, kata Nabi SAW. Akan jadi juara tuh orang mufrid. Juara dalam kebaikan, juara dalam memburu surga. Karena diperintahkan kita berlomba menuju ampunan, menuju surga. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Wasabiqu ila maghfirati min rabbikum. Satu dengan lafaz segera, satu dengan lafaz berlomba-lomba. Siapa juaranya? Mufridun. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal mufriduna ya Rasulullah? Siapa mufridun itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, adz-dzakiruna Allaha katsira wadz-dzakirat. Orang-orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu mufridun. Itu yang akan menjadi juara di dalam meraih ampunan dan surga Allah Azza wa Jalla. Itu yang dijelaskan tadi adalah balasan atas orang yang berzikir yang balasnya tertunda nanti. Pahala nanti tertunda di akhirat. Ampunan juga begitu ya. Nah, ada yang kontannya tadi diberi perlindungan oleh Allah. Diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada jenis-jenis balasan kontan lainnya ketika orang berzikir langsung diberikan oleh Allah. Apa saja di antaranya? Dalam satu hadis disebut 4 langsung. Pertama adalah naungan para malaikat. Ketika orang ngumpul berzikir, malaikat turun mengerumuni mereka. Kedua, diturunkan rahmat. Ketiga, diberikan sakinah atau ketentraman jiwa. Keempatnya, dipuji dengan menyebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah. Namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat dan disebutnya dalam konteks kebaikan, bukan keburukan. Kalau nama kita disebut oleh Allah tapi dalam konteks keburukan, umpama diancam dengan neraka, jangan bangga. Aduh, nama saya disebut oleh Allah. Tapi disebut sebagai calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Abu Lahab juga disebutnya. Tabbat yada
Abi Lahabiu wa tab. Disebut tuh. Apa Abu Lahab bangga? Nama saya disebut dalam Quran abadi itu sampai hari kiamat. Bangga enggak dia? Ya enggak. Malu. Wiwirang di kolong catang. Kenapa? Disebutnya itu dalam konteks keburukan. Celaka. Si Fir'aun. Disebut nggak oleh Allah dalam Al-Quran? Iya disebut. Dan di beberapa ayat, puluhan ayat yang menyebut Fir'aun. Tapi dalam konteks celaan. Bangga nggak si Fir'aun? Hanya karena itu abadi dalam Al-Quran? Ya enggak, malu lah. Ya. Tapi kalau disebutnya nama kita dalam konteks kebaikan, itu bangga. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafatsumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum duduk di suatu tempat untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat akan mengerumuni mereka. Akan dicurahkan rahmat kepada mereka. Akan diturunkan ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, kharaja Muawiyatu ala halaqatin fil masjid. Suatu saat Muawiyah waktu itu menjadi khalifah. Jadi zaman Khulafaur Rasyidin sudah berlalu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah meninggal, sudah wafat. Apalagi Nabi SAW. Tapi berapa sahabat masih ada, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Muawiyah keluar menemui satu halaqah di masjid. Lalu bertanya, ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk-duduk di masjid? Qalu, mereka menjawab, jalasna nadhkurullah. Kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Karena Allah. Kalau duduk berzikir bukan karena dunia. Kalau zaman itu mah ketika duduk berzikir tidak ada cemilan, kopi, koaci, nggak ada. Kosong dari hal itu. Mereka berzikir murni karena Allah. Kata Muawiyah, Allah ma ajlasakum illa dzak. Betulkah karena Allah? Untuk berzikir kepada Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali karena itu. Maka mereka menjawab, wallahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali itu. Berkata Muawiyah, amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Wa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi. Faqala ma ajlasakum? Qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana al-Islam wa manna bihi alaina. Qala Allah ma ajlasakum illa dzaq? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzaq. Qal amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinni atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Kata Muawiyah, adapun aku tidak menuntut kalian sumpah karena menuduh kalian, enggak. Bukan karena menuduh, jangan-jangan untuk dunia. Jangan-jangan kalian duduk-duduk untuk perkara lain. Makanya dituntut sumpah.
Mereka kemudian bersumpah. Aku tidaklah menuntut kalian bersumpah kepada Allah karena menuduh kalian, enggak. Tak ada seorang pun yang kedudukannya seperti aku di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih sedikit hadisnya daripada aku. Muawiyah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi paling sedikit dibanding sahabat lain. Ada 1-2 hadis dari Muawiyah, tapi sedikit. Suatu saat kata Muawiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui satu halaqah di kalangan sahabatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Para sahabatnya menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah atas hidayah Islam kepada kami dan karunia yang dianugerahkan kepada kami. Itu kata sahabat. Apa kata Nabi? Demi Allah kah? Tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu? Para sahabat menjawab, demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk kecuali itu. Apa kata Nabi SAW? Adapun aku tidak menuntut kalian untuk bersumpah karena menuduh kalian, bukan. Dan zaman itu zikirnya ikhlas. Kalau zaman sekarang kan zikir ribuan kali untuk tujuan dunia. Kenapa kamu rajin zikir? Agar laris manis dagangannya, agar karirnya nanjak, agar pangkatnya naik, agar cepat dapat jodoh, agar bisa membeli mobil mewah, dizikirin, disolawatin. Ada yang begitu? Entah. Jadi zikir yang agung ditujukan untuk meraih dunia yang hina. Kalau zaman sekarang kan begitunya. Para sahabat dulu enggak. Tapi apa kata Nabi SAW? Barusan datang Jibril kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwa Allah merasa bangga dengan kalian di hadapan para malaikat. Nama kalian oleh Allah disebut di atas langit ke-7 di sekeliling para malaikat. Nah, ini menunjukkan salah satu keutamaan zikir membuat Allah bangga kepada orang yang berzikir itu, dan kebanggaannya itu diungkapkan di hadapan para malaikat. Ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini balasan yang keempat apa kelima? Balasan yang berikutnya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzikir itu diumpamakan seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir diumpamakan seperti orang mati. Ini menunjukkan pujian kepada orang berzikir, celaan kepada orang yang tidak berzikir. Celaannya diumpamakan bangkai itu yang tidak mau berzikir. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Perumpamaan ini mengisyaratkan fungsi dari zikir. Zikir itu bisa menghidupkan hati, bisa membuat hati hidup. Hati hidup, hati yang sesuai dengan fungsinya. Sudah kita terangkan. Masing-masing anggota organ tubuh kita diciptakan oleh Allah dengan fungsi masing-masing yang berbeda dengan fungsi organ yang lain. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar,
lidah dan bibir untuk berbicara, tangan, kulit untuk menyentuh gitu kan, kaki untuk berjalan dan seterusnya. Hati Allah ciptakan. Untuk apa hati? Banyak yang harus dilakukan oleh hati. Untuk memahami ilmu, belajar ilmu. Salah satu untuk zikrullah. Bila anggota badan kita normal, mata normal, telinga normal, maka fungsinya akan normal maksimal. Kita melihat dengan jelas. Kita mendengar dengan jelas, berbicara dengan jelas. Tangan juga bisa cekatan, gercep. Kaki juga bisa berlari, bisa loncat, bisa salto, kan gitunya. Tapi kalau umpamanya rusak, mata sudah ada rusak. Telinga ada rusak, semuanya. Alat bicara rusak. Seperti yang terjadi pada orang tuanya. Orang tua bakal terkena penyakit 5B. Bolor, budeg, bonge, budeg gue kan bonge ini. Apa lagi? Boson, beser, balelol. Balelol itu apa? Ngomongnya tidak jelas. Karena apa? Karena gigi salah satu di antara alat bicara sudah ompong ya. Kalau sudah copot giginya ngomongnya gimana? Balelol tak etanya. Bolor, budeg, balelol, boson, beser, belekan. Belikan. Nah, belikan 7B. Nah, itu karena fungsi dari organ-organ tubuh itu rusak. Maka fungsinya juga menurun. Mata sudah rabun untuk melihat. Nggak bisa baca. Kalau baca harus jauhin gitu kan. Apalagi kalau ingredient obat, tolong bacain dosisnya gimana, isi kandungannya apa, kan gitu ke anak yang masih remaja, yang masih normal kan gitu ya. Masukin jarum ke benang juga, masukin benang ke jarum nggak bisa, dan seterusnya ya. Begitu juga dengan hati. Kalau hati rusak, apalagi mati gitu, sudah. Dia enggan berzikir kepada Allah. Dia enggan belajar ilmu. Karena rusaknya fungsi hati. Maka sembuhkan hati. Kalau sudah mati, hidupkan hati itu. Kalau masih hidup tapi ada penyakit, obati. Dengan apa? Salah satunya zikrullah. Obat yang lain baca Quran. Obat yang lain ilmu, fahami ilmu. Dengan ilmu, dengan baca Al-Quran, dengan zikrullah, hati hidup kembali dan hidupnya secara sehat. Ini makna yang terkandung dalam hadis Nabi SAW, perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir. Seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan ini mengisyaratkan salah satu di antara fungsi zikir menghidupkan hati. Dan banyak lagi fungsi-fungsi yang lain dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kita bahas baru salah satu di antara, beberapa di antara faidah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Faidah-faidah lainnya yang tidak kita sebutkan di sini banyak. Saking banyaknya nggak perlulah kita menyebut semuanya. Waktu kita terbatas. Ada berapa jenis zikir? Ada 4 jenis zikir.
Dimulai dari zikir terbaik sampai terburuk. Apa saja jenis-jenis zikir tersebut? Pertama, kita akan lanjutkan bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya, sudah kelewat. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, apa yang diperoleh oleh orang yang berzikir kepada Allah? Apa keutamaan zikir? Jika ini dijelaskan. Kan materi kita itu beberapa faedah zikir ya. Zikir itu menghapus dosa, meraih pahala. Zikir itu menyebabkan kita dijaga, dilindungi oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rahmat, diberi sakinah, dikerubuti oleh para malaikat, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu yang kita bahas itu. Mungkin pertanyaan ini dibuat sebelum kajian dimulai. Ya. Kesabaran. Adakah contoh berzikir untuk keinginan tertentu? Seperti ingin usaha lancar, dapat uang banyak, dan lain-lain. Ada. Di antara berdoa, doa bagian dari zikir. Setiap doa pasti zikir. Karena berdoa berarti ingat kepada Allah dan menyebut nama Allah. Setiap doa adalah zikir, tapi tidak setiap zikir itu doa. Ya. Nah, ada doa agar dilancarkan segala keinginan atau urusan. Di antara Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan dalam segala urusan kecuali yang engkau buat mudah. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla, dan engkau membuat segala sesuatu yang tadinya sulit bila engkau menghendaki menjadi mudah. Itu dari Nabi SAW. Agar dapat uang banyak, usaha. Berdoa iya, usaha juga iya. Kita lapar, ingin makan. Bisa berdoa, ya Allah beri saya makan, jelek tidak ada, begitu? Enggak. Usaha ke dapur, nyuk sangu gitu ya. Banjur kucai, uyahan, purulukan, makan. Lumayan. Baru kenyang. Kalau hanya berdoa, ya Allah kenyangkan saya, ya Allah kenyangkan. Tapi enggak ada usaha. Enggak akan jelek kenyang. Ya. Peribahasa mengatakan, lamun hayang ngakel kudu ngakal, mun hayang ngarih kudu ngarah. Moal ngarih mun teu ngarah, moal ngakel mun teu ngakal. Gitu ya. Hanya orang Sunda yang paham. Bagaimana hukum berzikir dengan Asmaul Husna? Nanti ada zikir yang masyru' dan yang ghair masyru'. Ada pembahasannya bulan depan. Apa zikir yang disyariatkan dan apa yang tidak disyariatkan. Ini mah curhat surat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ibu anak sudah kenal sunnah. Tapi saat di rumah, anak ada ipar dan saudara-saudara kumpul. Dan banyak lelaki ajnabi. Ajnabi itu yang bukan mahram. Ibu anak kesal karena anak masih menggunakan niqab anak. Katanya anak berlebihan. Seharusnya anak tidak seperti itu. Karena dilahirkan dari ibu anak yang bukan seperti itu. Anak disebut fanatik. Bagus daripada munafik. Lawan fanatik adalah munafik. Radikal. Radikal itu artinya
mendasar. Didasarkan kepada Quran Sunnah, ya bagus. Jaim, daripada urakannya. Hanya karena menggunakan niqab di rumah saat ada suami adik anak, kakak ipar. Atau ketika kumpul keluarga yang ada laki ajnabi. Mohon doa dan nasihat Ustadz agar ibu Ana tidak menganggap anak berlebihan. Anak harus seperti apa? Karena saat ada laki ajnabi di rumah, karena saat tidak ada lelaki, anak lepas niqab. Itu sudah bagus, sudah benar. Tinggal berikan pengertian kepada ibu. Ipar bukan mahram. Lelaki ajnabi itu bukan mahram. Saya tidak boleh memperlihatkan aurat. Kalau saya buka niqab, saya cantik gitu. Nanti ipar kepincut sama saya gimana? Rusak rumah tangganya nanti, ya. Menimbulkan fitnah. Semoga ibunya ada di sini atau mendengarkan di rumah. Bu, yang ditanyakan oleh akhwat ini, apa yang dilakukan oleh anak ibu itu benar. Menutup wajah yang bisa menjadi sumber fitnah di hadapan ipar atau saudara-saudara lain yang walaupun ada hubungan kekerabatan tapi bukan mahram. Seperti siapa? Seperti sepupu. Saudara sepupu itu, tapi bukan mahram. Ya, tutup, ya tutup. Ya, nanti insya Allah ibu akan paham dan kita karena di sini permintaannya mohon doa agar ibu diberi hidayah. Semoga ibu ini diberi hidayah dan memaklumi, memahami kondisi anaknya ya. Bila perlu ibunya bilang ke anaknya yang sudah berumah tangga, kalian sudah berumah tangga, ngontrak aja misah. Belajar mandiri. Sampai kapan kalian akan terus nebeng ke orang tua? Oh sampai punya rumah sendiri, ngontrak dulu, kos dulu, nanti baru mikir loh. Kalau terus nempel dengan orang tua, tidak akan punya piring-piring acan. Nah, sudah ada tuh, tersedia. Tapi begitu kita kos mikir perlu piring untuk makan. Awalnya beri dua piring, satu untuk dia, satu untuk suaminya. Gelas gitu, begitu sendok. Oh butuh kompor, beli dicicil satu-satu. Kalau nggak gitu nggak mikir dia ya. Yang berumah tangga belajarlah. Jangan khawatir kesulitan pasti ada tapi Allah beri kemudahan. Dengan cara itu kita akan mikir sendiri, dewasa sendiri, berkembang sendiri dan nanti akan termotivasi berusaha. Kalau nebeng terus ke orang tua, udah enak-enak, sampai kapan? Nanti punya anak banyak, mau menebeng terus ke orang tua. Anaknya beranak lagi, bercucu, rumahnya nggak begitu gede. Apa nggak mikir tuh ya? Suruh anak-anak yang sudah menikah misah. Walaupun hanya ngekos sekamar ya. Insya Allah orang seperti akan mandiri bertanggung jawab. Ustaz, kalau kita memutuskan hubungan sama saudara, tapi tidak ada hubungan darah, atau bukan saudara, meren, orang lain, berdosa enggak ya? Tergantung alasan. Pada asalnya hukumnya dosa, enggak boleh memutuskan hubungan baik dengan siapapun, ya. Tapi tergantung alasan. Tak ada hubungan darah karena dia diangkat anak dari bayi oleh ibu. Oh, saudara angkat, ya. Jalin hubungan dengan saudara angkat. Itu hukum asal. Kecuali kalau ada uzur tertentu. Uzur itu umpamanya karena pertimbangan agama. Dia jahat, menyebarkan kesesatan, keburukan, dinasihati sudah, malah tetap bukan boleh tapi harus dijauhi. Kalau bergaul dekat dengan dia madarat harus dijauhi ya.
Tapi setelah besar kelakuannya benar-benar sudah kelewatan. Akhirnya saya suruh jangan nganggap kami keluarga lagi. Ya gitu, kalau sudah dinasihati, diluruskan, masih tetap kekeh malah menjadi-jadi, ya jaga jarak agar tidak terkena madarat. Ahwat pergi ibadah umroh, tapi dari datang sampai pulang dalam keadaan haid. Apakah umrohnya dapat pahala? Berapa hari itu haidnya? Kan seminggu. Umroh dengan perjalanan minimal biasanya 9 hari. Anggap saja ahwat ini nggak normal siklus haidnya. Bisa 15 hari. Jadi pas berangkat haid. Kesananya dengan perjalanan 9 hari. Sampai pulang masih haid. Apa yang harus dilakukan? Baik. Ini banyak terjadi ya. Kalau ke Madinah dulu nih, biasanya di Madinah 3 hari. Hari keempat baru umroh ke Mekah. Wanita haid harus ihram bersama-sama jamaah lain. Dia mandi besar, itu mandi besar sunnah aja ya. 3 atau 4 sunnah sebelum ihram. Ya, yang pertama bersih-bersih dulu, mandi besar. Ini sunnah tidak wajib. Minimal wudu ya. Kedua, kalau laki-laki memakai parfum, tapi nggak boleh ke kain ihram, tapi harus ke badan ya. Ketiga, kalau ada kuku panjang, jenggot, kumis panjang, gunting dulu. Kumisnya jangan bibirnya, kukunya. Khawatir nanti jadi halangan. Keempat, baru pakai pakaian ihram. Untuk laki-laki, ini sunnah. Adapun wanita tidak boleh pakai parfum dan pakaiannya bukan pakaian ihram seperti laki-laki, bebas asal menutup aurat. Jadi untuk wanita hanya mandi dan memakai pakaian yang menutup aurat. Sudah, berangkatlah dia ke miqat. Miqat adalah tempat awal memulai ibadah umroh. Untuk orang yang lewat Madinah, miqatnya di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Datang ke sana ada masjid, sholat 2 rakaat. Ini fungsinya wudu tadi. Kalau batal ya wudu lagi di sana. Setelah sholat 2 rakaat dia memulai niat melakukan umroh. Niatnya harus di miqat itu. Tidak boleh dari Masjid Nabawi. Niatnya harus di miqat. Ketika niat berarti dia sudah ihram. Jadi secara bahasa ihram pengharaman, secara istilah adalah niat memulai ibadah umroh yang dilakukan di miqat. Kalau orang Madinah miqatnya Bir Ali. Kalau orang Mekah miqatnya ya sekitar Mekah. Ada Tan'im, ada Ja'ranah, ada Hudaybiyah, ada Arafah, macam-macam tergantung. Kalau ada orang Madinah di sana ya. Nah, jadi dengan niat dia sudah ihram. Kenapa niat disebut ihram? Niat itu mengharamkan beberapa hal yang tadinya halal. Tadinya halal pakai parfum untuk laki-laki, sekarang haram. Tadinya halal menggunting kuku, menggunting rambut, sekarang haram. Tadinya untuk laki-laki halal memakai pakaian apapun, sekarang haram. Kecuali 2 hal tadi. Tadinya halal melakukan hubungan suami istri, sekarang haram. Begitulah. Wanita yang haid ikut ihram di sana. Lalu setelah ihram berangkat dari miqat menuju ke Mekah, talbiyah sepanjang jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus begitu. Sampai di Mekah ya. Sampai di Mekah orang lain umroh, wanita yang haid gak boleh umroh. Tunggu sampai dia suci. Tapi selama menunggu suci, seluruh larangan ihram berlaku. Ya, lalu apa yang dilakukan? Bebas makan, tidur, jalan-jalan, shopping, boleh.
Tapi jangan dulu ke masjid untuk umroh, untuk sholat nggak boleh karena dia haid. Setelah suci, dia mandi lalu lakukan umroh sendiri atau nanti didampingi oleh mahramnya atau didampingi oleh pembimbingnya ya. Nah, maka umrohnya sah. Nah sekarang yang jadi masalah ya, selama di Mekah pun haid terus sampai waktu kepulangan masih haid. Apa yang harus dilakukan? Si wanita ini harus menunda pelaksanaan umroh sampai di hari terakhir keberadaan dia di Mekah. Setelah hari terakhir, ini hari terakhir umpamanya nanti sore check out pulang ke Jeddah, kemudian ke bandara, kemudian ke Indonesia. Silakan ba'da subuhnya dia umroh dalam keadaan haid. Tapi tidak sholat. Jadi lakukan oleh dia hanya rukun dari umroh. Pertama, ihram sudah kemarin ya. Kedua, dia tawaf 7 putaran. Setelah tawaf kan harusnya sholat di belakang makam ihram, dia nggak boleh sholat karena haid. Silakan minum zam-zam. Setelah itu ke tempat sa'i, ke Safa dan Marwah sa'i. Setelah itu tahallul. Setelah itu selesai umrohnya sah, pahalanya utuh. Seperti orang yang lain pada umumnya. Setelah itu silakan pulang. Sah umrohnya? Sah. Dapat pahala? Utuh dapat pahalanya ya. Itu yang harus dilakukan oleh wanita yang haid. Bagaimana hukumnya tentang amalan membaca Al-Waqiah setiap pagi dan Quran Yasin setiap malam untuk mendatangkan rezeki? Apa ada tuntunan? Pertama, baca surat apapun, baik rutin ataupun tidak, hukum asalnya tetap ibadah sama dengan ibadah membaca Al-Quran. Quran surat manapun, ayat manapun, ya, mau rutin mau tidak. Namun pertama, kalau dirutinkan itu ada keyakinan tertentu yang tidak diterangkan oleh Nabi SAW. Siapa yang baca ini rutin bakal begini. Nah keyakinan ini yang tidak boleh. Dari mana kita mengetahui orang yang baca surat ini bakal begini. Padahal Nabi tidak menjelaskannya. Dari mana kita tahu? Kenapa kita berani menetapkannya? Udah baca Quran sebagai ibadah yang agung kepada Allah gitu ya. Nah yang jadi masalah meyakini perkara yang oleh Allah dan oleh Nabi-Nya tidak diterangkan. Seperti membaca surah ini rutin dengan keyakinan tadi nggak boleh. Itu yang pertama. Kedua niat. Tadi disebutkan dengan niat supaya mendatangkan rezeki. Jadi membaca Al-Quran dengan niat dapat rezeki. Sayang. Baca Quran itu ibadah agung. Kalau niatnya hanya ditujukan mendapatkan rezeki saja, maka itu enggak sama. Sering para ulama menjelaskan seperti kita punya sendok terbuat dari emas, harganya miliaran, dipakai nyeduk kotoran. Betapa berharganya sendok dan betapa hinanya kotoran yang diambil oleh sendok. Ibadah agung seperti zikir, baca Quran diniatkan untuk dunia. Dunia itu oleh Nabi SAW diumpamakan kotoran manusia, diumpamakan bangkai binatang, hina gitu ya. Sedangkan ibadah agung. Zikir agung, sholawat agung. Masa sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih sesuatu yang hina? Ya, jangan. Kalau berdoa minta dunia boleh. Ya Allah beri saya rezeki boleh. Tapi menjadikan zikir, sholawat sebagai alat meraih dunia jangan. Diniatkan untuk itu jangan. Ya Allah saya bersolat 10 kali semoga dengan sholawat ini saya dapat mobil 1 miliar. Nggak boleh. Karena itu mengamalkan amal akhirat dengan niat memperoleh dunia. Nggak boleh ya. Sudah niatkan untuk
meraih ridho Allah, pahala dari Allah, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Adapun untuk meraih dunia lakukan 2 hal. Pertama ikhtiar, yang kedua berdoa. Ya Allah lancarkan usaha saya. Ya Allah mudahkan usaha saya. Ya Allah mudahkan rezeki saya dengan usaha ini. Boleh, lu usaha. Ya, lakukan itu. Bolehkah sapi betina dijadikan hewan kurban? Boleh. Apakah boleh kita berkurban tapi tidak menyaksikan langsung? Boleh. Tapi yang utama kita sembelih sendiri. Kalau nggak mampu silakan diwakilkan kepada yang lain. Boleh menyaksikan, boleh tidak. Kalau menyaksikan umpamanya takut darah, boleh tidak menyaksikan ya. Ya apa-apa. Apa yang dimaksud anak yang tidak akikah tergadai? Ya ini hadis Nabi SAW. Kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikah. Tudbahu lisabihi. Akikah ini disembelih di hari ke-7-nya. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud akikah adalah menyembelih kambing karena kelahiran anak. 1 kambing untuk wanita, 2 kambing untuk laki-laki. Kalau mampu lakukan. Kalau mampu tidak dilakukan masih tergadai. Makna tergadai diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Maka amal soleh yang dilakukan oleh anaknya tidak sampai ke orang tuanya karena belum diakikahi. Itu maknanya. Makna dari tergadai. Orang tua ini gak dapat pahala dari amalan anaknya. Kecuali kalau memang karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan. Jadi waktu anak lahir, dia gak punya kambing. Gak punya uang untuk beli kambing. Ingin. Maka bebas. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini kena kalau ada orang punya anak mampu akikah tapi sengaja tidak akikah karena sayang. Bukan sayang ke anak tapi sayang ke uangnya. Akikah berapa sekarang? 3 juta berapa? Mending dibelikan HP. Beli HP umpah yang 15 juta. Mampu beli kambing? Enggak. Nah ini terkena ya. Adapun orang yang tidak mengakikahkan anaknya karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan, maka insya Allah tidak terkena hadis ini. Wallahu a'lam. Bolehkah orang tua dari anak itu makan akikah? Boleh, harus. Kata Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makan kamu dari daging ini, simpan sebagian, sedekahkan sebagian. Ini berlaku bagi yang kurban, bagi yang akikah, sunnahnya ikut memakan daging tersebut. Surat apa yang dibaca untuk syukuran akikah? Enggak ada bacaan-bacaan. Akikah itu menyembelih kambing karena kelahiran anak. Enggak ada upacara ritual lain. Ya. Jadi kalau orang menyembelih di hari ke-7 dari kelahiran berarti sudah akikah tanpa ada ritual lain. Terakhir, bolehkah mencari arti mimpi pada buku atau Google? Jangan. Banyak yang sesat nanti ya. Pertama, Nabi SAW ketika mimpi kita tidak memerintahkan mencari takwil mimpinya. Beliau hanya memberi adab-adab ketika mimpi. Kalau mimpinya mimpi baik, berhamdalahlah, pujilah Allah atas mimpi itu dan berdoa semoga Allah memberi kebaikan dari mimpi baik tersebut. Udah itu. Enggak mengatakan cari takwilnya oleh kalian, tidak. Adapun kalau mimpinya mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar orang gila, terus susah, larinya teriak. Akhirnya naik ke atas pohon. Di atas pohon ada ular. Pokoknya mimpinya buruk. Ya.
maka terus terbangun. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ta'awudz kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dari syaitan. Yang kedua, balikan bantalnya. Kemudian yang ketiga, posisi tidurnya diganti. Kalau tadi tengkurap atau nangkarak terlentang menjadi nyangigir, miring atau gimana saja ya. Dan jangan diceritakan mimpi buruknya kepada siapapun. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menimpakan madarat kepada orang itu atas mimpi buruknya. Kalau mimpi baik boleh diceritakan, tapi tidak ditambah-tambah. Biar seru ditambah. Enggak boleh. Itu sedusta-dusta ucapan adalah orang yang ngaku mimpi tertentu padahal tidak bermimpi demikian. Ya. Jadi baik mimpi baik ataupun mimpi buruk tidak diperintahkan untuk mencari takwilnya. Ya. Boleh enggak bertanya? Kalau boleh sih boleh. Karena ada enggak orang yang ahli takwil mimpi? Ada. Ya. Ibnu Sirin dikenal sebagai ahli takwil mimpi. Ya. Tapi tidak semua ulama ahli takwil mimpi. Tapi takwil mimpi, ahli takwil mimpi adalah ulama. Imam Bukhari kalau beliau bermimpi bagus gitu, baik, beliau ulama. Beliau mendatangi ulama temannya yang ahli ta'wil mimpi, kemudian diceritakan dan meminta ta'wilnya. Kalau boleh, boleh, tapi ke ahlinya. Adapun Google, pertama Google bukan orang. Kedua, bukan ulama. Kalau orang, kalau kan Google itu hanya menghimpun pendapat-pendapat dari banyak orang kan. Itu belum tentu ulama yang ini. Jadi nggak perlu mencari di Google atau di buku-buku takwil mimpi. Sudah berdoalah kepada Allah. Kalau itu baik semoga memperoleh kebaikannya. Kalau itu buruk semoga dihindarkan dari keburukannya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.